Kemudian seorang tokoh ulama Maroko itu berkata, khudh masalan, ada sebuah fatwa yang menunjukkan bahwasannya Wahabi itu sesat. Disebutkan dalam kitab Al-Mi'yar yang ditulis oleh Al-Wansharisi, di mana Imam Al-Lakhami dan Imam Al-Lakhami itu termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya akhi. Ditanya tentang suatu negeri yang di situ orang-orang Wahabiyun membangun sebuah masjid. Bolehkah sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi itu? Ini Imam Al-Lakhami, perhatikan. Imam Al-Lakhami termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah, la syakka fih. Beliau ditanya tentang ini, tentang Wahabi. Ya, boleh enggak sholat di masjid yang dibangun oleh Imam Wahabi? Maka ternyata Imam Al-Lakhami mengatakan bahwasannya firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat, yang masjidnya wajib untuk dihancurkan, karena mereka telah menyelisihi jalannya kaum mukminin dan mereka telah mengadakan bid'ah yang sesat. Lihat, bukankah ini pengakuan bahwa Wahabi itu adalah sesat? Masya Allah, Kemudian apa kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair? Dengan tenang beliau menjawab. Sebentar, kata beliau. Coba bacakan dulu buku yang jadikan rujukan kalian tuh. Kitab apa sih namanya? Dibacanya oleh seorang si tokoh tadi, dia berkata, namanya Al-Mi'yal Al-Mu'rab fi Fatawa, Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahlil Maghrib, ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi yang wafat pada tahun 914 Hijriah di negeri Fas, di kota Maghrib, di negeri Maghrib. Kemudian Syekh Muhammad berkata kepada salah seorang penulis, wahai penulis, catat. Syekh Al-Wansharisi, penulis kitab tersebut, wafat pada tahun 914 Hijriah. Catat baik-baik. Baik, sekarang mari kita lihat terjemahnya Al-Lakhami. Kapan Imam Al-Lakhami itu wafat? Diambillah kitab, kemudian dilihat. Ternyata Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. 478 Hijriah. Antum yang memperhatikan tadi ceramahnya Ustaz Arman akan tertawa. Akhirnya apa? Coba tulis Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Wahai Syekh, saya mau tanya kepada kalian, bukankah yang kalian maksud Wahabi yang sesat itu dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Iya, siapa lagi, kata mereka. Baik, saya tanya kepada kalian, apakah mungkin ada orang menghukumi suatu firqah yang belum datang bahwa ini adalah firqah yang sesat? Apakah mungkin seorang ulama menghukumi suatu firqah yang belum datang sebagai firqah yang sesat, kecuali kalau dapat wahyu? Bagaimana kamu tahu begitu? Perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Wansharisi wafat pada tahun 914 Hijriah. Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Ketika Imam Al-Lakhami tadi berfatwa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ratusan tahun belum lahir. Bengong. Terus bagaimana?
Loh, kata mereka, bisa saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meneruskan firqah Wahabi yang kemarin dulu. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air, sebelum saya akan bahas masalah tadi, kita harus ketahui dulu siapa sebetulnya Wahabiyah itu siapa. Akhi azani Allah wa iyyakum, firqah Wahabiyah ini memang termasuk firqah yang hanya muncul di sebuah daerah namanya Andalus. Dan hampir penulis-penulis tentang firqah-firqah sesat dari ulama setelahnya tidak ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Hatta Imam Asy-Syahristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal tidak menyebutkan firqah Wahabiyah. Hatta Syekhul Islam Taimiyah tidak menyebutkan tentang firqah Wahabiyah. Hatta Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin tidak pula menyebutkan firqah Wahabiyah. Kenapa? Karena memang mereka munculnya di sebuah negeri yang jauh di sana, yaitu di Andalus. Ya. Ternyata subhanallah orang-orang orientalis mereka tahu siapa firqah Wahabiyah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Penting saya angkat masalah ini karena berhubungan. Ada beberapa imam dan satu orientalis yang menyebutkan tentang biografi Wahabiyah. Yang pertama adalah seorang Perancis yang bernama Charlie Andry. Ketika dia berbicara dalam kitabnya Sejarah Afrika Selatan, di situ dia membahas tentang sebuah daulah Rustumiyah yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dialah yang kemudian dinisbatkan kepadanya firqah Wahabiyah, di mana dia mengatakan bahwa akidahnya sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok ada orang orientalis paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas? Ya, Masya Allah. Az-Ziraqli dalam kitab Al-A'lam, seorang Muslim, dia menceritakan bahwasannya daulah Rustumiyah adalah daulah kharij al-abadiyah. Dia didirikan di sebuah tempat namanya Tihor di Aljazair, ya, di mana pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, dia asalnya orang Persia yang kemudian oleh bapaknya diangkat sebagai penggantinya pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu orang-orang Khawarij, ya di masanya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini di zaman keemasannya, mereka mempunyai sebuah daulah yang bernama Daulah Rustumiyah. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Lakhami. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Wasyansyirisi. Dan yang kemudian kebetulan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada Wahab-Wahabaknya. Ya, akhirnya pas ini. Ya, disebutlah Wahabiyah. Penamaan Wahabiyah itu belum ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belum. Penamaan karena seorang orientalis yang bernama Newborn, dia mengatakan bahwa dakwah waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinamai sebagai dinun jadid, agama yang baru. Tidak disebut Wahabiyah, belum. Kemudian sekitar 20-30 tahun setelah itu atau 50 tahun setelah itu baru disebutlah Wahabiyah oleh siapa? Para penjajah. Jadi Wahabiyah itu memang firqah sesat. Kita katakan betul Wahabiyah sesat. Sahih. Cuman Wahabiyah mana dulu? Kalau yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab, entah dulu kita lihat.
Kalau Wahabi yang dimaksudlah pendirinya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, Wahabiyah yang disesatkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Lakhami, seperti Al-Washirinshi. Naam, itu sesat, jelas. Yang kemudian Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini kemudian meneruskan kerajaan bapaknya di Spanyol, ya, di daerah Afrika Syamal Utara. Nah, di sanalah mereka membangun sebuah kerajaan yang bernama Rustumiyah. Dia mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, mengatakan bahwasannya salat Jumat tidak wajib, mengatakan bahwasannya ya salat berjamaah, salat yang itu tidak wajib dan yang lainnya, maka dikafirkan oleh para ulama yang ada di negeri itu pada waktu itu. Ini harus kita pahami. Jadi ini adalah sejarah Wahabiyah. Wahabiyah firqah yang telah muncul di awal-awal Islam. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan syubhat. Akal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang ya, setiap dakwah yang hak pasti aja ada yang tidak senang. Jangankan kita, jangankan para ulama, para nabi dan rasul saja subhanallah dimusuhi. Nabi Ibrahim yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan akhirnya ditangkap oleh Raja Namrud, dibakar. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah, diberikan tuduhan apa, Mas? Tukang sihir. Kenapa? Karena memecah belah antara suami dan istri, antara anak dan bapak. Makanya kemudian dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dianggap sebagai dakwah pemecah belah. Di zaman sekarang pun demikian. Orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, dianggap apa? Dakwah pemecah belah. Wallahi ma asbahal lailah bil barihah. Sangat serupa sekali dahulu dengan sekarang. Tidak ada bedanya. Tuduhan terus. Memang itulah ya. Dari semenjak dahulu kala orang yang namanya iblis la'anahullah selalu menggambarkan kebenaran itu jadi buruk dan keburukan itu jadi indah. Akan tetapi orang yang munsif, orang yang diberikan akal yang sehat, orang yang diberikan hati yang selamat, tidak akan mudah menerima sebuah tuduhan. Lebih-lebih akal Islam ingat bahwasanya menuduh seseorang padahal tidak ada pada dia, kata Rasulullah apa? Man qala li akhihi ma laysa fihi askanahu Allahu razghatan min khabalin hatta raja'a amma qal, kata Rasulullah. Hadis ini sahih dari Abu Daud dalam sunannya. Barang siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, Allah akan berikan tempat tinggal di dalam nanah-nanah darah penduduk api neraka sampai ia rujuk dari perkataannya itu. Hati-hatilah mereka yang menuduh dengan tanpa ilmu. Hati-hatilah mereka yang menuduh hanya sebatas ikut-ikutan membeo tanpa melihat buktinya yang nyata, yang jelas. Karena masalah menuduh, tuduhan semua ini ikhwatul Islam akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau mendakwah dakwah yang hak, otomatis para orang-orang yang tidak suka kepadanya merasa takut. Penjajah, orang orientalis, karena mereka sudah mempelajari Islam, mereka tahu bahwasanya kemenangan Islam apabila mereka kembali kepada akidah yang sahihah. Mereka tahu, mereka pelajari dari sejarah hancurnya umat Islam, kalahnya kaum muslimin di perang Uhud karena menyelisihi dan menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Mereka takut dengan adanya dakwah yang hak ini.
Orang-orang Sufiyah yang mereka tuh sangat doyan sama kuburan, fans banget ya. Sama yang namanya kubah-kubah di kuburan, juga merasa takut kantongnya hilang. Karena dari kuburan itu mereka dapat meraup uang banyak. Para ulama-ulamanya takut kehilangan pengikut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berusaha untuk menikam dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan cara apa? Membuat iftiraat, kebohongan-kebohongan yang nyata. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara penuduh gembong, penuduh besar, dia seorang yang bernama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan Zaini, ya. Siapakah atau tahukah antum siapa Ahmad Dahlan ini? Dia yang menulis sebuah buku tentang fitnah Wahabiyah. Bukan Ahmad Dahlannya orang Indonesia, Mas. Itu pendiri Muhammadiyah. Ini Ahmad Dahlan orang Mekah, ya. Ahmad Dahlan dia bernama Ahmad bin Zaini Dahlan. Lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah. Dia mengajar dan berfatwa di sana bermadzhab Syafi'i. Ya, dan wafat pada tahun 1304 Hijriah. Dialah yang menulis kitab-kitab yang menyebutkan tentang kesesatan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebutlah dengan dakwah Wahabiyah. Akan tetapi bagaimana komentar para ulama tentang Ahmad bin Zaini Dahlan ini? Berkata Rashid Ridha, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang yang ahli di bidang hadis, sejarah dan ilmu kalam. Dia hanyalah taklid kepada orang-orang yang juga mutaklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin saja. Ya. Bahkan Rashid Ridha tegas mengatakan bahwasannya Ahmad Dahlan itu orang pembual besar, tukang bohong. Coba Mas, kalau dalam ilmu hadis, kalau sudah dijarah sebagai kadzab, ya, apa? Pendusta, hadisnya tidak diterima. Lebih-lebih Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitabnya yang kemudian dijadikan rujukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Indonesia ini, dan di mana buku ini yang jadi rujukan utama oleh mereka, para penuduh dakwah Wahabiyah sebagai dakwah yang sesat, itu senantiasa berpatokan kepada buku itu. Ternyata tidak, hikayat-hikayat tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada sanadnya. Sebatas kata fulan, katanya, qila wa qala. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya tentang masalah yang disebutkan tentang beliau, apa katanya? Bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu itu katanya kafir. Masya Allah. Jelas akal Islam. Ini sebuah tuduhan. Yang namanya nuduh gampang. Anak kecil juga bisa nuduh. Ya nggak? Semua orang bisa nuduh. Semua orang bisa nuduh. Gampang, cuma nuduh aja, gampang. Si fulan tuh kemarin begini dan begitu. Selesai kan? Selesai. Yang susah itu membuktikan tuduhan. Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kemarikan burhannya, buktinya kalau kalian benar. Mana? Jangan cuma diambil dari kitab-kitab penuduh. Ambil dari kitab-kitabnya yang dituduh langsung, dari kitab-kitabnya, dari kaset-kasetnya kalau ada, karya-karya ilmiahnya.
Dari situ baru kita bisa ketahui itu sebuah tuduhan ilmiah atau hanya sebatas bualan saja. Di zaman sekarang, al-Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah diberikan juga label-label atau tuduhan-tuduhan yang ternyata mereka sendiri tidak bisa membuktikannya. Tidak bisa membuktikannya, sahih. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya akan bacakan perkataan surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Ketika beliau menulis surat tentang akidah beliau, bahwa beliau di atas akidah salafus salih, dan beliau menyebutkan tentang masalah yang kafir mengkafirkan, yaitu Khawarij. Beliau berkata, wa amma takfir, adapun masalah mengkafirkan, fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul thumma ba'da ma arafahu sabbahu wa nahan nas anhu wa ada man fa'alahu fa hadha huwa alladhi ukaffir wa aktsarul ummati walillahil hamdu laisu kadzalik. Kata beliau, adapun masalah mengkafirkan, aku ini hanya mengkafirkan orang yang telah mengetahui tentang, telah tegak padanya hujah tentang agama Rasul. Setelah dia tahu itu salah, dia tetap mencaci, dia menghalang-halangi manusia. Maka ini orang yang aku kafirkan, kata beliau. Adapun kebanyakan umat Islam ini alhamdulillah tidak demikian. Ini perkataan dan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam risalah beliau. Ya. Mana buktinya? Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tegas mengatakan bahwa kebanyakan umat tidak demikian. Aku cuma mengkafirkan orang yang sudah tegak hujah, sudah paham tentang kebenaran, kemudian dia tetap memeranginya. Memang betul. Ikhwatul Islam, di zaman sekarang pun juga, ya, dari orang-orang harokiyin menuduh katanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu katanya Khawarij. Kenapa? Membangkang kepada khilafah Utsmaniyah. Membangkang, sedangkan katanya membangkang kepada khilafah Utsmaniyah itu kan, khilafah Utsmaniyah itu kan khilafah Islamiyah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian malah memerangi khilafah Utsmaniyah? Itu kan namanya memberontak. Yang namanya memberontak itu kan sifatnya orang Khawarij, kata mereka. Dan alhamdulillah tadi Ustaz Arman sudah menjelaskan kepada kita semua. Kalau yang namanya membangkang tuh kalau kita dalam satu negara memberontak kepada penguasa yang sah, itu yang namanya bangkang, Mas. Ya. Orang ini Najd tidak pernah dikuasai siapapun juga. Khilafah Utsmaniyah tidak pernah menguasai Najd. Yang negeri gersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada keuntungannya buat dijajah. Ya. Karena pada waktu itu tidak ada yang menguasai, dan pada waktu itu yang menguasai adalah kabilah-kabilah saja. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahi setiap kabilah di sana. Dan ternyata khilafah Utsmaniyah adalah sebuah khilafah yang sangat getol membela kesyirikan. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, beliau pun mendakwahkan kepada tauhid. Ingat, tujuan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali bukan menegakkan daulah. Abadan. Bukan menggulingkan sebuah pemerintahan. Abadan, tidak. Dan itu tertulis dan termaktub dalam kitab-kitab mereka sendiri. Makanya di sini dalam kitab beliau yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hamad Al-Umar
Hakikatul Dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya beliau membawakan sebuah pembahasan di mana beliau berkata, kata beliau, al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi bayanil janib siyasi li da'watil imam, tentang penjelasan sisi politik dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana dakwatul imam islah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar la khuruja 'alal khilafah. Dakwahnya imam adalah mengadakan perbaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, bukan untuk memberontak kepada ya khilafah pada waktu itu. Ya. Beliau berkata, ilman annal imam wal amir fi bidayati da'watihima wa jihadihima lam yunaddida bid dawlati al-uthmaniyah wa lam yata'arrad laha. Harus diketahui bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula Amir Muhammad bin Saud, di permulaan dakwahnya dan jihadnya mereka sama sekali tidak pernah ya mengusik daulah Utsmaniyah. Karena dua sebab. Karena dakwahnya adalah memang murni islahiyah khalisah lillahi jalla wa ala. Ya, mengadakan perbaikan muwafiqah di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuradu biha nasruddin wa islahul awda' al-fasidah wa nashrul amni wal mahabbah wal ijtima' ba'da al-furqa wal khawf wa syahna. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dakwahnya adalah dalam rangka memperbaiki pada waktu itu keadaan yang sangat rusak, di mana-mana kaum muslimin berbuat syirik, datang ke kuburan-kuburan minta-minta di sana, dibangunnya kubah-kubah yang kemudian di sana mereka menyeru Said Badawi, mereka menyeru Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada kuburan-kuburan. Sampai di antara mereka ada yang lebih takut bersumpah ya dengan nama wali daripada bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Subhanallah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sama sekali ya, jauh daripada pemikiran Khawarij. Beliau tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah membawakan sebuah perkataan yang ra'i, bagus sekali dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, fa idza lam ukaffir man tafa bi qabri Sayyid Al-Badawi li jahlihim, kalau aku tidak mengkafirkan orang yang tawaf di kuburan Sayyid Badawi karena kebodohan mereka, ya bagaimana aku akan kafirkan kaum muslimin semuanya, kata beliau. Ya subhanallah. Jelas ini tuduhan yang nyata ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Pasti orang-orang yang menuduh itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah mereka yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak. Untuk lebih jelas lagi, saya akan bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani mengenai hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, bahwa beliau bukan Khawarij. Beliau berkata, Al-Imam Asy-Syaukani, mungkin antum ya saya yakin pernah mendengar yang namanya Imam Asy-Syaukani. Pernah tidak? Penulis kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Ya, bukunya sangat bagus sekali dan beliau termasuk ulama Yaman. Ya, termasuk ulama Yaman. Beliau berkata di sini,
Kata beliau, kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani yang lahir pada tahun 1173 dan wafat pada tahun 1250 Hijriah. Wa ba'dun nas yaz'um annahu ya'taqidu i'tiqad al-khawarij wa ma adhunnu dzalika sahihan. Dan sebagian orang ada yang menuduh katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mempunyai keyakinan Khawarij, dan saya yakin itu tidak benar. Fa inna sahiba Najdin wa jami' atba'ihi ya'maluna bima ta'allamuhu min Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang-orang Najd dan seluruh pengikutnya, mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari dari Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kana Hambaliyan, dia di atas mazhab Hambali. Tsumma talaba al-hadis bil Madinatil Musyarrafah, dia pun menuntut ilmu hadis di kota Madinah, lalu ia pun kembali ke Najd. Persaksian Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, al-imam besar pada waktu itu, mengatakan bahwasanya beliau itu adalah merupakan tuduhan yang tidak benar. Tuduhan beliau bahwa beliau itu Khawarij. Ya. Adapun Wahabiyah, yaitu yang merupakan Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, betul itu Khawarij. Nah itu kalau yang namanya listrik itu apa sih? Konslet, Mas. Salah sambung. Ya. Itu tuduhan Khawarij kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabiyah Khawarij, betul. Kita katakan Wahabiyah Khawarij, betul. Wahabiyah yang dulu, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum itu yang Khawarij. Tapi kemudian Khawarij itu disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini konslet namanya, gak nyambung. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan banyak sekali. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau kepada ahli Qasim ketika mereka bertanya tentang akidah beliau. Kata beliau, "Tsumma la yakhfa 'alaikum," dan tidak tersembunyi atas kalian, "annahu balaghani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum," bahwasanya surat Sulaiman bin Suhaim telah sampai kepada kalian. Wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamin bil ilmi fi jihatikum, dan bahwasanya surat itu telah diterima oleh sebagian ahli ilmu yang dianggap ahli ilmu di negeri kalian. Wallahu ya'lam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya, padahal Allah tahu, anna rajul iftara alayya umuran lam aqulha, bahwa orang ini yaitu Sulaiman bin Suhaim telah mengada-ngada atas saya sesuatu yang aku tidak pernah katakan sama sekali. Walam yati aktaruha ala bali, bahkan sama sekali tidak pernah terpikir dalam pikiranku, kata beliau. Faminha, di antaranya tuduhan dia, inni mubtilun kutubal madzahib al-arba'ah, bahwa saya membatalkan kitab-kitab mazhab imam yang 4. Wa inni aqul, dan bahwasanya dia menuduh saya berkata begini, innan nas min sitti mi'asanah laisu ala syai' wa inni adda'il ijtihad, bahwa manusia semenjak 600 tahun semua kafir, bahwa saya ini adalah seorang mujtahid, wa anni kharijun anit taqlid, bahwa saya keluar dari taklid, wa inni aqul, dan bahwasanya aku berkata, ini tuduhan semuanya, ya, bahwa inna ikhtilafal ulama niqmah, ya, perselisihan ulama itu adalah nikmah, bahwasanya saya ini mengkafirkan Busiri, dan demikian pula saya mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi, katanya. Saya mengingkari ziarah kuburan dua orang tua, bahwasanya saya begini dan begitu. Maka beliau berkata, aqul, saya katakan, subhanaka hadza buhtanul azim. Subhanallah, semua ini adalah tuduhan yang nyata, yang besar sekali. Ya akhul Islam, kalau ada seseorang ketika dituduh kemudian dia berkata, ini semua kebohongan atas saya, dan kita tahu dia orang ini jujur, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kalau ada orang dituduh bahwa dia itu begini dan begitu, kemudian dia berkata,
Saya tidak begitu. Orang seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan akan kebohongan dia. Dia berkata, saya tidak begitu. Keadaan yang kedua, ada bukti atau qarinah penguat yang mengatakan dia bohong. Antum ditanya, kamu maling ya? Enggak, saya enggak maling. Ternyata ada buktinya, barangnya ada di rumah dia. Ada penguat kalau dia itu bohong. Ya kan? Iya. Kalau antum dituduh, kamu telah melakukan begini ya? Tidak, saya tidak begitu. Dan kita tidak dapat bukti yang lain dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan dia dusta. Kewajiban kita adalah husnudzon kepada dia. Itu wajib, hak seorang muslim. Sekarang mana dalilnya? Mana buktinya yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan demikian, bahwasanya beliau mengadakan mazhab yang kelima, tidak mau mengikuti mazhab yang empat, bahkan mengatakan membatalkan mazhab yang empat. Mana buktinya? Aina dalil? Akan tetapi subhanallah, ya, permasalahannya rupanya masalah-masalah yang mereka anggap itu ijma ulama, padahal bukan ijma. Seperti apa? Seperti permasalahan yaitu yang berhubungan tawassul dengan orang yang telah mati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tegas mengatakan tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah syirkun akbar. Namun orang-orang sufi yang demen dan doyan, bahkan fans sekali terhadap kuburan, mengatakan masa tawassul syirik? Ini kan ibadah. Mereka menolak, tidak mau. Akhirnya apa? Mereka mengadakan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyelisihi yang mazhab yang empat. Padahal semua mazhab yang empat bersepakat bahwasanya tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah termasuk syirkun akbar. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, membawakan dalil-dalil yang tegas dari semua mazhab. Beliau ambil perkataan-perkataan para ulama mazhab yang menunjukkan bahwasannya tawassul kepada orang yang telah mati itu termasuk syirkun akbar, ya, kesyirikan yang besar. Ya. Beliau dalam kitabnya Risalah As-Sunniyah di mana beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama, di antaranya dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Hanafiyah, dari kitab Durar al-Bihar, di situ tegas mengatakan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Ya, beliau berkata, "Idza urifa hada," apabila telah diketahui, kata ya dalam kitab Al-Hanafiyah ini, "Fama yukhad min ad-darahim wasyam'u waz-zait wa nahwaha wa yunqal ila darahil awliya fa haramun bi ijma'il muslimin." Maka apabila telah diketahui ini, kata beliau, maka mengambil uang, demikian pula lilin dan minyak dan yang lainnya untuk apa kuburan-kuburan yang dianggap wali, maka itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Sebelumnya beliau berkata, "An-nadrul ladzi yaqa'u min aktsaril awam." Nadar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam, di mana ia datang ke kuburan orang-orang salihin sambil berkata, "Ya sayyidi fulan." Ya, fa batilun ijma'an, maka itulah batil dengan ijma' kaum muslimin. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum.
Ya. Demikian pula al-Imam dari kitab dari mazhab Malikiyah At-Turtushi dan kitabnya Al-Hawadits wal Bidah, di mana beliau membawakan sebuah hadis tentang Rasulullah SAW keluar menuju Hunain, dan pada waktu itu sebagian sahabat ada yang masih baru keislamannya. Kemudian lewatlah mereka di sebuah pohon yang disebut dengan pohon Zatul Anwat, di mana orang-orang musyrikin pada waktu itu menggantungkan pohon tersebut dalam rangka ngalap berkah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Rasulullah, jadikan dong buat kita pohon Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat buat ngalap berkah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, innahas sunan qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, ini sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Kalian mengatakan seperti persis apa yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Padahal orang sahabat tadi niatnya cuma pengen ngelap berkah, bisa ngambil berkah dari pohon Zatu Anwat itu. Apa bedanya dengan di zaman sekarang yang datang ke kuburan ngelap-ngelap berkah di sana? Wallahi tidak ada bedanya. Di mana Rasulullah di sini mempersamakan perkataan sahabat tadi dengan perkataan Banu Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kami jadikanlah kepada kami ilah, ya bagi kami ilah sebagai mereka mempunyai ilah. Perhatikan ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan dari Asy-Syafi'iyah, kata beliau, Abu Syamah dalam kitabnya beliau Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, dia telah mengingkari perbuatan orang-orang awam pada waktu itu, di mana mereka mengambil tempat-tempat untuk mengalap berkah dan bertawassul di situ. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Berkata Abu Syamah, wa bihadhihi turuq wa amsalha kana mabadi' dhuhur kufri min ibadatil asnam wa ghairiha. Tarikat-tarikat ini dan yang semisalnya itu adalah merupakan permulaan munculnya kekufuran dari apa? Penyembahan kepada patung-patung. Ya. Sampai perkataan beliau, ya, ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم. Kemudian tempat-tempat yang dianggap berkah itu menjadi agung di hati-hati mereka. وَيَرْجُونَ الشِّفَاءَ لِمَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ بِالنَّذْرِ لَهُمْ. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit, yang memenuhi kebutuhan dengan cara nazar kepada mereka. Ia berada di antara mata air, demikian pohon, tembok, demikian pula bebatuan, ya. Demikian pula tempat-tempat yang lain seperti Uwainatul Huma, demikian pula pohon yang terlaknat, jadi di luar pintu Nasr dan yang lainnya. Itu semua kata beliau adalah merupakan fenomena kesyirikan. Akhul Islam, ya. Padahal jelas para ulama Syafi'iyah tegas mengatakan bahwa itu semua kesyirikan. Cuma masalahnya, ya, terkadang orang-orang yang ngaku mazhab Syafi'iyah di zaman sekarang itu sering kali menukilnya dari ulama-ulama Syafi'iyah yang terakhir, yang kebetulan ulama itu membela tawassul. Seperti tadi Ahmad bin Zaini Dahlan, yes. Anehnya, mereka yang mengatakan mazhab Syafi'iyah ataupun mazhab yang lainnya punya kaidah yang aneh sekali. Katanya, kalau bertentangan perkataan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu dengan yang terakhir, maka harus dibawakan kepada perkataan yang terakhir.
Kenapa katanya? Karena yang terdahulu itu dianggap mansuh. Karena yang terdahulu dianggap mansuh. Kita katakan, Masya Allah, ini ilmu nasikh dan mansuh. Ya, yang aneh sekali. Pak, yang namanya nasikh mansuh itu kalau terjadi dalam satu orang. Satu orang pendapatnya dua. Dahulu mengatakan tidak, sekarang mengatakan iya. Baru kita katakan pendapat yang dahulu dimansuh dengan perkataan yang sekarang. Kalau orangnya satu, ini ulamanya banyak, mau sebut masih mansuh. Ajib. Iya. Banyak permasalahan yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, ternyata mazhab Syafi'iyah itu sendiri berlepas diri. Kullun yadda'i silatan li Salma, ya, li Laila. Semua orang mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, namun sayang Laila tidak mengakui semuanya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Agar lebih jelas saya akan bacakan sedikit ya tentang bagaimana akidah beliau. Tadi Ustaz Arman sudah menjelaskan, cuman agar lebih jelas lagi bahwa ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akidahnya memang akidah salafiyah. Lihat beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Risalah kepada ya rakyat Qasim, di mana mereka bertanya tentang akidah beliau. Asyhadullah, aku bersaksi kepada Allah. Demikian pula yang hadir ya dari para malaikat. Wa asyidukum anni a'taqidu ma'taqadatul firqatun najiyah ahlussunnah wal jamaah. Dan saya saksikan kepada kalian bahwa saya mempunyai keyakinan seperti keyakinan firqatun najiyah ahlussunnah wal jamaah, arifin wala ta'til, tanpa merubah, tanpa menolak, bal a'taqid, bahkan saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la uharriful kalima an mawadhi'ihi. Dan saya tidak akan pernah meniadakan apa yang Allah telah sifati dirinya dengannya, dan saya tidak akan merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Saya tidak akan melakukan ilhad dalam nama-nama dan ayatnya. Saya pun tidak mempertanyakannya, dan tidak akan mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena Allah tidak pernah serupa dan tidak pernah ada tandingannya dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, sampai beliau berkata, wal firqatun najiyah wasatun, di mana firqatun najiyah itu adalah tengah-tengah dalam masalah perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabariyah. Dan demikian pula dalam masalah janji Allah, Ahlussunnah itu tengah-tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Mereka pun tengah-tengah dalam masalah iman dan din antara Khawarij dan Mu'tazilah, antara Murji'ah dan Jahmiyah. Mereka adalah orang-orang yang wasat, yang mengenai sahabat-sahabat Rasulullah antara Rafidah dan Khawarij. Jelas kan kalau beliau bukan Khawarij? Tegas sekali. Wa ataqid, dan saya pun yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Dari Allah lah ia mulai dan kembalinya dan kepadanya akan kembali, dan bahwasanya Allah berbicara secara hakikat, bahwasanya Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya, demikian pula ya kepada aminnya atas wahyunya yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman bahwasanya Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Ya, sampai beliau berkata, dan aku yakin ya berakidah, beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua kejadian setelah kematian. Aku beriman akan adanya fitnah kubur. Anehnya yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Khawarij mengingkari adanya fitnah kubur, padahal itu keyakinan Mu'tazilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keyakinannya sama dengan Ahlussunnah. Beliau berkata apa? Ya, aku beriman akan adanya fitnah kubur, bahwasanya ruh akan dikembalikan kepada jasad, bahwasanya manusia akan berdiri di hadapan Allah nanti dalam keadaan telanjang, dan bahwasanya matahari akan dekat di sejauh 1 mil. Ya, aku beriman akan telaga Haud, demikian pula bahwasanya airnya itu sangat putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, di mana bejana-bejananya itu sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Aku beriman bahwasanya surga dan neraka itu makhluk, dan bahwasanya sekarang ada, dan bahwasanya dia tidak akan pernah rusak. Maaf.
Dan bahwasanya aku beriman bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Ini tuduhan terhadap Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan katanya Muhammad bin Abdullah mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi. Padahal beliau berkata apa? Aku beriman bahwa Muhammad itu adalah penutup para Nabi dan Rasul. Wala yasihu iman abdin hatta yu'min birisalatihi. Dan tidak sah imannya seorang hamba sampai beriman kepada risalah kepada Nabi Muhammad dan menyaksikan akan kenabiannya. Dan aku beriman bahwasanya yang paling afdal dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 orang setelahnya, kemudian ya orang-orang yang berbaiat di Baiatur Ridwan, ya, kemudian ahli Badar, kemudian Baiatur Ridwan. Kemudian beliau terus menyebutkan akidah beliau tentang bahwasanya akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas terang bagaikan matahari di siang bolong bahwa beliau adalah akidah salafiyah. Bahwasanya orang-orang yang menuduh itu tidak ada bukti sama sekali. Semua mereka hanya omong kosong, pembual. Makanya kalau ada orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita hanya bisa katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kemarikan hujah dan bukti kalian kalau memang kalian orang-orang yang benar. Ain dalil. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih banyak ya akhir-akhir karena waktu sangat terbatas, tidak bisa kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini setidaknya mewakili ya sekian banyak syubhat-syubhat yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah ya, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka yang ada dalam hati iman dan Islam bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Wahab adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah kita mendengar tadi uraian tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau berdakwah menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah kepada seluruh masyarakat, khususnya negeri Najd dan sekitarnya. Maka kita dapati pada abad 12 tersebut, di mana sebahagian besar umat Islam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum muslimin yang ada di Irak, mereka menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kaum muslimin yang berada di Najd, mereka menyembah kubur Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar Al-Khattab yang wafat pada perang Al-Yamamah. Kemudian di Mesir, sebagian kaum muslimin menyembah kuburan Al-Badawi. Kemudian di negeri-negeri yang lain pula seperti Yaman disembah kuburan Al-Hadi. Di Karbala orang-orang Syiah menyembah kuburan Al-Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Maka terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disembah oleh sebagian kaum muslimin di negeri Irak, maka secara singkat kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, benar akidahnya, lurus dakwahnya, sahih manhajnya, benar agamanya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani banyak menghabiskan waktunya untuk pengajaran, mengajarkan kaum muslimin, berada di ta'lim, sehingga beliau bisa kita katakan tidak sempat menulis karya ilmiah atau sangat padat waktu beliau untuk mengajar di majelis-majelis ilmu. Maka dengan demikian tidak kita ketahui, atau lebih khusus saya belum mengetahui terkait dengan karya ilmiah beliau. Maka ini terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani
yang benar akidahnya, benar tauhidnya, benar dakwahnya. Namun setelah beliau wafat, sebagian orang yang tidak paham agama, tidak mengerti hakikat tauhid dan bahaya syirik, menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka mereka meminta atau berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan meminta kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian inilah kerusakan akidah yang nyata. Kerusakan akidah yang nyata. Mereka menyembah dan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah wafat. Dan betul dikatakan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya benar, agamanya lurus. Maka ini terkait dengan secara singkat terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Pertanyaan kedua diberikan untuk Tambahin. belum tambahan. Oh, sebentar ada terhadap Pertanyaan pertama, biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebutkan biografi di mana beliau mengatakan ketika ditanya, dan beliau Az-Zahabi membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma aqidatuka ya Syekh? Apa akidah engkau wahai Syekh? Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aqidati aqidatus sahabah. Akidahku adalah akidah para sahabat. Yang kedua, memang diriwayatkan kepada beliau karomah-karomah. Kata Az-Zahabi, ruwiyat anhu hikayat katsirah an karamati. Telah diriwayatkan dari beliau karomah-karomah yang banyak. Aktsaruha dajil wa kadzib. Kebanyakannya adalah bohong dan dusta. Namun memang beliau orang yang saleh. Beliau di atas dari sisi akidah, di atas akidah sahabiyah. Di antara buku yang beliau tulis adalah Kitab Al-Ghunyah. Saya punya buku itu ya di rumah saya, 2 jilid, di mana beliau pertama membahas tentang keyakinan firqah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana beliau membantah Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Ini menunjukkan bahwa beliau selamat akidahnya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi dari masalah ibadah, beliau lebih banyak condong kepada sufiyah. Makanya ya beliau di situ ada pendapat-pendapat beliau yang seperti yang membolehkan mengambil berkah kepada tabaruk dengan orang-orang sholihin. Dan ini jelas sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Yang jelas manusia, ya beliau seorang manusia dan ulama. Ya, termasuk ulama kaum muslimin yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Nah, munculnya gulu yang ada itu adalah dari murid-murid yang kemudian dibesar-besarkanlah Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana ya sudah saya jelaskan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dia akidah sahabat. Kalau antum tidak percaya, silakan antum baca buku beliau yang beliau tulis yang bernama Al-Ghunyah. Itu tegas di sana beliau ya membantah akidah Jabariyah. Beliau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita jawab, kita harus paham dulu tentang salaf dan apa itu salaf, agar permasalahannya menjadi lurus. Salaf itu nisbat kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Dan kata-kata salaf itu bukan kata-kata yang diada-adakan, Pak. Yang pertama kali mengucapkannya Rasul kita yang mulia dalam riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, di mana beliau berkata kepada Fatimah, "Khairus salaf ana laki." Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Al-Imam Al-Auza'i sebagai seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, beliau berkata apa? "Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas." Peganglah jejak-jejak salaf walaupun orang-orang itu mencemooh kalian, menolak kalian. Salaf yang dimaksud oleh Imam Al-Auza'i di sini adalah sahabat, tabi'in. Sebelum munculnya mazhab yang 4,
Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di mana mazhab yang 4 ini, yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua akidahnya di atas akidah salafiyah, akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin permasalahannya antum yang nanya tersebut baru dengar sekarang. Jangan menghukumi sesuatu dengan pendengaran yang sekarang. Pelajari dulu oleh antum. Kayaknya saya mau dengar ini. Jangan-jangan ini sesat. Atau jangan-jangan ente yang nggak paham. Jangan kita memahami sesuatu langsung letter-letter. Saya tahunya cuma 4. Nggak ada mazhab salaf. Bentar dulu Pak. Ya. Kata-kata salaf itu sudah diucapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Sebelum munculnya imam yang 4 itu. Ya, jadi kita harus pahami dulu, baca dulu literaturnya baik-baik, ya, baca kitab-kitab ulama, dari situ baru Anda boleh bicara. Ya, ini silakan antum lihat kitab-kitab para ulama. Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Darqutni, beliau berkata apa? Lam yadkhul Darqutni fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Kata Imam Az-Zahabi yang beliau hidup pada tahun 700 ya lebih Hijriah, Ad-Darqutni tidak pernah sama sekali masuk dalam ilmu kalam, bahkan beliau adalah salafi. Jadi masalahnya siapa yang salah? Saya atau ya yang mengaku dirinya mengatakan mazhab salaf, atau karena kekurangan ilmu kita? Maka dari itulah, coba kita pelajari dulu. Apa yang dimaksud? Ini saja yang saya bisa jawab. Sikap kita adalah bersabar. Sebab ya akhi, untuk merubah masyarakat yang jahil dan awam tidak mudah. Butuh waktu. Tidak bisa mencak-mencak, enak saja saya Wahabi. Tidak bisa. Coba dengan hikmah. Kalau antum dituduh sebagai Wahabiyah sesat, tanya kepada yang menuduh, Pak, boleh nggak saya tahu Wahabi itu kayak apa sih? Yang nuduh sendiri aneh nggak tahu terkadang Wahabi apa ya? Yang sesat, kan aneh. Ya. Maka kita jelaskan secara baik-baik. Kalau bisa, ketika kita menjelaskan dakwah kepada manusia, jangan dulu kita membawa ya nama-nama yang membuat mereka lari. Jelaskan ini nih. Ya yuk kita baca yuk sebuah kitab bagus deh. Tuh namanya coret dulu mente. Gini. Kok bener ya? Tahu nggak penulis buku itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang katakan ente kan Wahabi. Sikap kita sabar. Ya jangan kita membalas tuduhan dengan tuduhan. Orang awam ya kalau kita kerasin tambah keras dia. Makanya sifat ibadur rahman apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ibadur rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara, ya dengan kata-kata yang tidak enak, dia balas dengan keselamatan. Ya, kita sabar. Allah ya al-Islam azan ya Allah. Jangankan kita, para Nabi Muhammad dituduh apa? Tukang sihir, penyair, orgil dan yang lain. Apa sikap beliau? Sabar sambil terus berdakwah. Jadi untuk ya kita lari dari tuduhan nggak mungkin, mustahil. Ya kewajiban kita sabar. Terus sambil menjelaskan kepada umat ini tentang hakikat dakwah yang hak ini. Nah, terkait dengan dakwah salaf di negeri ini, seperti tadi telah disyaratkan bahwa sebenarnya dakwah salaf sudah lama ada di negeri ini. Terbukti tadi dari pejuang Islam di negeri ini, yakni Imam Bonjol dan yang lainnya. Maka
mereka berjasa dalam menebarkan dan menyebarkan dakwah salaf di negeri ini. Namun karena tantangan ketika itu sangatlah besar, karena kita ketahui bahwa orang-orang Islam yang masuk ke negeri ini dari berbagai macam kalangan dan akidah, ya, masuk sufinya, masuk ininya, itunya dan lain sebagainya, dari dakwah-dakwah yang menyimpang. Maka terkait dengan dakwah salaf di negeri ini, jelas-jelas dakwah yang mendapatkan tantangan besar, mendapatkan tantangan besar. Namun sebetulnya banyak orang mengetahui bahwa penduduk negeri ini adalah penduduk yang bisa menerima Islam yang sebenarnya, bisa menerima Islam yang sebenarnya, karena umumnya penduduk dari negeri ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa, ramah, ya, dan sifat-sifat atau akhlak-akhlak baik lainnya. Maka tinggal kita mensiasati bagaimana dakwah yang benar ini dapat tersebar, dapat diketahui oleh kaum muslimin. Maka tinggal penyebaran dan keterangan yang kita sampaikan kepada mereka agar mereka memahami dakwah salaf ini. Dan sudah pasti seperti tadi yang dijelaskan bahwa dalam dakwah ini pasti ada pro dan kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ini merupakan sunatullah yang berlaku di muka bumi ini. Selama di dunia ini masih ada syaitan, syaitanul insi wal jinni, maka sudah pasti dalam dakwah ini pun ada yang menolaknya, ada yang tidak suka, bahkan ada yang mengusir orang-orang yang berdakwah pada dakwah yang benar, dan berbagai perbuatan yang mereka tujukan kepada ad-du'at al-mukhlisin, ad-du'at al-muwahhidin, dai-dai yang ikhlas, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, di mana mereka mendapatkan rintangan, tantangan, bahkan jiwa-jiwa mereka pun menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Jiwa-jiwa mereka menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Maka dengan demikian, inilah yang kita lihat di negeri ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah dakwah salaf ini merebak. Alhamdulillah dakwah salaf ini menyebar di negeri ini. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya tersebar dakwah salaf ini. Dan ini yang membuat gerah para hizbiyin, yang membuat gerah para hizbiyin dalam hal ini. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan atas mereka yang berusaha berada pada jalan yang benar. Sehingga kita ingat dengan hadis Nabi sallam yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, ay fi ma ma'ana. Kata Nabi sallam, senantiasa akan ada pada umat ini sekelompok manusia yang menampakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka atau tidak akan berdampak kepada mereka, yakni celaan orang-orang atau yang semisalnya yang tujukan kepada mereka. Tetap dakwah ini akan terus berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka hendaknya kita bersabar dan mengambil hikmah atau siasat dalam berdakwah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, terutama kepada orang tua atau keluarga dekat, baru kepada yang lain. Maka sekali lagi inilah yang terkait dengan dakwah yang harus disebarkan, dakwah yang hak ini yang harus disebarkan di negeri ini. Maka dengan demikian insyaallah lambat laun negeri ini, masyarakat di negeri ini akan mengerti dakwah salaf yang sebenarnya. Jadi bukan salafiyah sempalan yang ada dan beredar atau menyebar di negeri ini, yang bisa kita lihat bahwa hanya berlabelkan salafiyah, namun sebenarnya bukanlah ajaran salaf yang diajarkan di dalamnya. Kita lihat berbagai
lembaga-lembaga pendidikan yang menamakan diri dengan salafiyah, maka sebenarnya jauh dari salafus salih, jauh dari apa yang difahami oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kesimpulannya buat Islam bahwa yang pertama, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah mubarakah. Dakwah dalam rangka tajdid, memperbaharui agama ini yang telah dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang berupa kesyirikan dan bid'ah. Kesimpulan yang kedua, bahwasannya orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau berusaha untuk menisbatkan beliau kepada firqah-firqah yang memang ada, tapi serupa, berupa Wahabiyah. Dan bahwasannya Wahabiyah itu adalah firqah sesat yang muncul di abad di tahun 100 lebih di Afrika Utara, yang di bawah kepemimpinan Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum yang dikenal sebagai dakwah Wahabiyah. Yang kemudian dianggap oleh para ulama pada waktu itu sebagai dakwah yang sesat. Yang ketiga, bahwasanya para ulama semua bersepakat, maksudnya ulama-ulama yang ada dan sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semua memuji dakwah beliau. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, demikian pula Muhammad Bahjat Baytar dari Syam, dan demikian pula Al-Imam Al-Alusi, semua memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bahwasanya semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau adalah semua kebohongan yang nyata, tidak berdasarkan dan tidak berasaskan kepada bukti-bukti yang otentik. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan akhirnya. Tutup.